Ifa sampahnya mana ngi ya? Ifa sampahnya itu buta. Ifa sampahnya ngi nyawata. Kalau buta dengan cara apa bu? Tiap detik menyebut nama dalam sholat. Setelah sholat tetap menyebut nama Allah. Itulah namanya sholat daim. Mas sampahnya tepat tuh. Itu sholat 5 waktu cuma sholat ritual, seremoni. Maka sholat 5 waktu ini banyak sekali orang sholat pikiran kemana-mana. Itulah yang divonis fawailun lil musallin, celakalah orang yang sholat. Nah, yang terakhir rohnya yang sholat. Roh inilah yang bisa mi'raj. Roh inilah yang bisa nyampe sholatnya. Nyawa belum tentu. Jadi hakikat sholat itu adalah fana, lenyap, hilang. La ilaha. Jadi siapa yang sholat? Siapa roh itu? Allah. Karena roh itu bagian dari Allah. La ilaha. Nah, insyaallah mulai sholat subuh nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina wa qurrati ayunina Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasrul haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Teman-teman lebiku yang kami muliakan, para alim ulama, para guru, para ustadz, lebih khusus Ustaz Rusmin dari Tarekat Naqsyabandi Khalidiyah, para pembina pondok pesantren, adik-adik habis Quran, ahlul Quran. Jadi rafaq kafalae keluarga Allah Ta'ala diibaratkan ahlul Quran. Kita sedang memperingati satu momen yang sangat luar biasa. Syekh Mutawalli Sya'rawi, seorang mufassir modern abad ke-20, menulis satu buku Al-Mu'jizatul Kubra. Jadi peristiwa Isra Mi'raj ini masuk peristiwa yang sangat mulia. Sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agi-agi nafiqah nabita, kita sebagai umatnya kita ikuti. Masa panjang nabita, atau masa pajatuh. Mapuasa nabita, atau mapuasa tuh. Isra Mi'raj nabita. Kita rayakan saja. Isra Mi'raj toki. Ya, inilah kita bahas ya. Isra Mi'raj toki. Karena kita as-salatu mi'rajul mu'minin. Ira sampanyangge mi'rajna temat-tepat. Ya. Kita akan bahas hakikat salat. Di samping kita akan bahas juga sedikit saja makrifat Isra Mi'raj. Ya. Adik-adikku,
tolong fokus. Saya akan kisahkan sekilas peristiwa Isra Mi'raj. Saya mengharap ada yang bisa menjawab dari momen ini. Ya, fokus ya. Ya. Saya keliling ceramah, baru satu masjid yang bisa menjawab peristiwa ini. Semoga terjawab nanti ya. Jadi saya cerita, langsung anak-anakku mengambil kesimpulan ya. Ya, fokus. Ketika Rasulullah sampai di Sidratul Muntaha, fokus ya. Berkatalah malaikat Jibril, wahai Muhammad, cukup sampai di sini saya menemani kamu. Kalau saya masuk, saya akan terbakar atau hancur. Oke? Ya. Kok bisa ya? Padahal malaikat itu tercipta dari cahaya. Kok bisa terbakar? Adik-adikku, di mana Sidratul Muntaha? Yaitu batas ya. Jadi kan langit dan bumi nih ya, langit 7, kemudian arsy, dan puncaknya itu Sidratul Muntaha. Selama ini kita beragama masih sekedar ritual, seremoni, bahkan sholatnya pun ritual. Akhirnya sholatnya pikiran kemana-mana. Ibu, utanaiki, madari movi ke masampaja, nari ke masampaja ki pikiran kemana-mana. Bu, madari movi, bahkan mungkin sesomova. Ya jujur ya, bagus. Mending daripada kemana-mana tidak sholat. Pilih mana? Sholat pikiran kemana-mana atau kemana-mana tidak sholat? Mending sholat dan khusyuk. Ya, oke. Fokus anak-anakku. Jadi kata malaikat Jibril, cukup sampai di sini saya temani kamu wahai Muhammad. Kalau saya masuk, saya hancur. Terbakar setelah saya. Setelah itu Rasulullah masuk, ketemu dengan Allah langsung, ya, tidak bermimpi, dan menerima perintah sholat 50 apa 5 waktu? Ya 50, ditawar sampai 5 waktu. Setelah itu Rasulullah turun. Ada yang mengatakan 3 bulan kemudian Rasulullah baru melaksanakan sholat, atau 3 bulan kemudian barulah malaikat Jibril diperintahkan untuk mengajari Rasulullah tata cara sholat yang kita kenal dengan rukun 13. Nah, sekarang pertanyaannya, adik-adik, adakah yang ganjil dalam peristiwa ini? Saya kasih waktu 2 menit. Ustadz, ada yang ganjil peristiwa ini? Coba. Ada nggak yang aneh peristiwa ini yang saya ceritakan tadi? Ayo. Nggak ada yang bisa jawab? Saya langsung jawab nggak? Apa? Kenapa baru 3 bulan baru ditanya? Itu pada Rasulullah. Oh, bukan, belum itu. Jadi semasa 3 bulan ini Rasulullah masih terlena, terbuai dengan suasana Isra Mi'raj. Tapi bukan itu jawabannya, belum. Kalah? Angkat tangan? Saya jawab ya. Oke. Malaikat Jibril tidak masuk
Ya, betul kan? Terus kenapa malaikat Jibril yang mengajari Rasulullah rukun 13 sholat? Itu yang aneh. Betul? Maka kenapa sholat kita pikiran kemana-mana? Karena sholat kita, sholatnya baru tubuhnya yang sholat. Itu yang aneh, betul kan? Kan malaikat Jibril tidak masuk. Tapi kenapa dia yang mengajari Rasulullah? Pertanyaan kedua. Tolong kita sharing ini ya. Ya. Jadi saya tidak ceramah monoton, enggak. Saya ajak berpikir ya. Kira-kira waktu Rasulullah menerima perintah sholat, apakah beliau tidak diajari cara sholat oleh Allah langsung? Kira-kira tidak diajari dan Rasulullah mengajarkannya, tapi tidak didapati di buku fikih. Itulah kita akan bahas. Tenang, saya akan cari. Ya. Sebelum kita melangkah lebih jauh, jadi kita akan bahas hakikat sholat. Jadi insya Allah setelah kita mendengarkan nanti hakikat sholat, mulai sholat subuh nanti atau tahajud, insya Allah kita mulai khusus sholatnya. Budi, insya Allah. Ya, alangkah beruntungnya orang yang hadir pada tempat ini. Ya, selama ini sholatnya pikiran kemana-mana, insya Allah akan khusus sholatnya. Sebagai mukadimah, perlu kita ketahui Bapak Ibu, kalau perintah sholat itu diperintahkan kepada orang beriman dan seluruh nabi dan rasul. Adik-adik, garis bawah ya. Perintah sholat diperintahkan kepada seluruh orang beriman, apalagi nabi dan rasul. Berapa jumlah nabi dan rasul? 25? Ayo, berapa jumlah nabi dan rasul? 25? 124.000. 100 dan semua diperintahkan sholat. Tasangamai maka dah Nabi Adam dia sampaja, Nabi Isa dia sampaja. Saya akan bahas nanti tata cara Nabi Isa sholat di dalam kitab Injil. Lebih detail dibanding tata cara sholat orang Islam. Kami sekarang menulis buku tafsir Asrarul Quran, otomatis kami juga adakan kajian perbandingan kitab. Jadi di rumah ada kitab Taurat, ada kitab Injil, ada Zabur, apalagi Al-Quran. Kami punya kitab Injil sampai ada yang berbahasa Bugis. Taurat ada berbahasa Bugis. Bisa di-download aplikasi sekarang. Ya, seru nanti. Tata cara sholat Nabi Isa. Lebih lengkap, lebih detail daripada tata cara sholat orang Islam di dalam kitab. Ya, fokus. Saya sengaja mencatatnya ya, karena saya nggak hafal. Ya, saya nggak hafal Injil saya. Perintah sholat surah An-Nisa ayat 103. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta.
Kalau perintah sholat itu menjadi ketetapan, kewajiban bagi orang beriman dan ditentukan waktunya. Nah, fokus anak-anakku. Perintah sholat Nabi Ibrahim, surah Al-Baqarah ayat 125. Wattahizu min maqami Ibrahim musalla wahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahhira baiti lit-taifina wal akifina war ruk'is sujud. Itu perintah salat kepada Nabi Ibrahim. Perintah salat kepada Nabi Musa. Kalau bisa dicatat ya. Tapi direkam ya. Alhamdulillah. Surah Yunus ayat 87. Perintah salat kepada Nabi Musa. Yunus 87. Wa ahayna ila Musa wa akhihi antabawwa liqaumikuma bimisri buyuta waja'alu buyutakum ila ayat aqimus sholata wa basyiril mu'minin. Itu perintah salat kepada Nabi Musa. Artinya kami perintahkan kepada Nabi Musa dan saudaranya Harun, ambillah tempat di Mesir sebagai rumah kamu dan jadikan tempat ibadah dan dirikan sholat dan berilah kabar gembira kepada orang beriman. Kemudian perintah sholat kepada Maryam. Siapa Maryam? Ibunya Nabi Isa. Coba lihat ya. Di dalam Al-Quran ada surah namanya surah, tapi tidak ada surah namanya keluarga Rasulullah. Tidak ada. Harusnya ada surah namanya surah Aminah. Betul? Tapi kenapa tidak ada? Oke. Perintah sholat kepada Maryam. Maryam ini dia posisinya nabi, tapi bukan rasul. Yang nabi itu banyak ya. Nabi Haidar, sering dengar kan? Gurunya Nabi Musa, itu nabi itu, masih hidup sampai sekarang. Ya. Surah Ali Imran ayat 43. Ya Maryam uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Artinya, wahai Maryam, taatlah kepada Tuhanmu dan sujudlah dan rukuklah bersama orang-orang ruku. Bisa dibayangkan kan? Jadi sholatnya Maryam sama, ruku dan sujud. Oke. Sekarang fokus, adek-adekku, fokus. Perintah sholat kepada Nabi Isa. Ini penting sekali. Kita fokus di sini ya. Karena Nabi Isa, nabi sebelum Nabi Muhammad. Ya. Fatra waktu 500 tahunan ya. Ya. Yang menjadi bahan apa ya? Antara dua agama ini karena masing-masing agama misi ya. Di sini penting sekali kita pelajari. Ternyata Nabi Isa ibadahnya sholat. Catat surah Maryam ayat 31. Ya, surah Maryam ayat 31. Wa ausani bis sholati waz zakati ma dumtu hayya. Ya. Artinya saya diperintahkan untuk sholat dan mengeluarkan zakat selama saya hidup. Coba, ternyata Bapak Ibu, Nabi Isa pun sholat dan zakat. Ternyata agama itu satu Islam. Yang agama lain itu diambil dari umatnya atau kaumnya, ada yang diambil dari nabinya. Tapi hakikatnya agama itu adalah satu, agama tauhid. Mapasewa ya. Ya, dan ibadahnya sholat.
Ingat ya? Adik-adik ya? Oke, sekarang fokus. Cara sholat Nabi Isa. Ini dijelaskan di dalam kitab mereka, yaitu Nehemia. Ya, Nehemia ini pasal ya. Kalau Alkitab, kalau kita surah. Pasal Nehemia atau bab pasal 8 ayat 5. Nanti bisa di-download Injil berbahasa Arab, Inggris, Indonesia. Nanti dicocokkan. Saya sengaja mengambil bahasa Arabnya karena bahasa Arabnya ini tidak melenceng. Beda kalau sudah ke bahasa asing lain, kadang rubah. Allah sendiri yang mengatakan mereka rubah. Jadi kita ambil yang paling akurat, ya. Surah atau pasal Nehemia ayat 8. Bab 8 ayat 5, ya. Saya bacakan Arabnya dulu. Wa baraka azra rabb al-ilahil azim wa ajaba jami'us sya'bi amin amin rafi'ina aidihim wa sajadu lirabbi ala wujuhihim ilal ardi. Ya, di dalam kitab Perjanjian Lama atau Taurat. Ya. Oke, artinya fokus adik-adik, tata cara Nabi Isa ya, salat. Lalu Ezra memuji Tuhan Allah yang Maha Besar. Jadi saya bacakan juga terjemahan Indonesia. Ezra ini pendetanya atau ulamanya, mereka katakan rasulnya. Jadi tata cara sholatnya begini ya. Lalu Ezra memuji Allah yang Maha Besar. Apa bahasa Arabnya? Allahu Akbar. Ya. Allah Maha Besar, apa bahasa Arabnya? Allahu Akbar. Ya. Dan semua menyambut dengan amin, amin. Sambil mengangkat tangan. Begini ya. Anggaplah takbir, ya. Ini kitab Taurat ini, ya. Sambil mengangkat tangan, kemudian mereka berlutut, rokok, kemudian sujud, ya. Kemudian sujud menyembah kepada Allah dengan muka sampai ke tanah. Apa artinya muka sampai ke tanah? Sujud. Subhanallah. Ternyata Nabi Isa salat, dan itu dijelaskan di dalam kitabnya Perjanjian Lama atau Taurat. Subhanallah. Tidak ada? Di itu gak kekurangnya tata cara salat. Hadis itu lebih jelas di dalam kitabnya tata cara salat Nabi Isa. Kemudian Nabi Isa tahajud. Kata Nabi Isa tahajud di dalam Perjanjian Baru atau Injil pasal Lukas 6 ayat 12. Ya, bisa dilihat nanti. Bagi yang ingin lebih detail, saya ada catatannya. Nabi Isa tahajud. Saya bacakan bahasa Arabnya ya, Injil bahasa Arabnya. Wa fi tilkal ayyam kharaja ilal jabali liyusalli wa qadal laila kullahu fi sholati lillah. Pada suatu ketika, suatu hari, fokus Ibu, Nabi Isa keluar ke puncak gunung liyusalli. Apa bahasa Indonesianya liyusalli? Salat malam ya. Dan beliau menghabiskan semua waktunya malam itu salat semalam-malaman. Salat semalam-malaman. Pada Nabi kita masa baca tahajud Pak Dik, sampai bengkak kakinya. Subhanallah. Rasulullah salat tahajud, as-salatul wusta,
ayatnya. Nabi Isa pun tahajud. Di dalam surah Lukas pasal 6 ayat 12. Boleh di-download? Boleh beli? Ya, kami sudah punya. Bahkan berbahasa Bugis ada. Siapa tahu penasaran, silakan ke rumah. Lihat, oh begini kitab Injil ya, begini kitab Taurat ya. Nah, apalagi penghafal Quran ya, saya rasakan sendiri deh. Jadi saya sekarang menafsir ya. Itu memang bukti kita percaya kepada kitab. Kita harus percaya kepada semua kitab. Meskipun kita percaya kalau kitab mereka dirubah, karena Allah sendiri yang menerangkan. Ya, gitu ya. Jadi jangan takut mendengar atau sementara mereka ada namanya apologet ya, mempelajari agama kita, tapi dengan tujuan untuk menyerang kita. Nah, kita pelajari kitab mereka untuk tujuannya apa? Membentengi akidah kita, anak-anak kita biar tidak dimurtadkan. Begitu sebenarnya. Ya, tetap lakum dinukum waliyadin. Tidak ada paksaan dalam beragama, tapi enggak ada salahnya kita pelajari kitab mereka. Lebih meyakinkan. Baru dengar kan? Kalau Nabi Isa sholat? Iya. Ada ayatnya Al-Quran surah Maryam ayat 31 dan ada ayatnya di dalam Injil Taurat. Kesini mereka mengkaji ya, oke? Nah, jadi sekarang kita fokus masuk ke tema khusus bagaimana sholat khusyuk. Bu tanya ke jawab Bu. Jadi angkat tangannya yang sholatnya masih pikiran kemana-mana? Semuanya ya? Ya adik-adik juga kan? Karena maaf Bu, maaf. Selama kita tidak tahu ilmu ini, bukannya saya bilang tidak bakalan ke khusyuk. Macam apa Ibu? Gak apa-apa. Namanya belajar. Saya waktu Isra Mi'raj 2 hari yang lalu di Atapange, setelah kita acara, madepin ke situ matu, wena, matu aman nih tapi sengi agak cedeki mati bawang. Disitulah pentingnya ilmu ma'rifat. Kaya sama ma'rifat sholat. Ya, wali ke gambaran dulu, adik-adik. Tapi bisa dulu saya pinjam HP-nya satu. Tapi saya pinjam aja, saya pegang aja 5 menit ya. Ibu, adik-adik fokus. Apa ini? Oke. HP ini seperti manusia Bu. Ya, fokus. Manusia itu seperti HP. Ada 3 unsur yang harus ada baru bisa nyala. Yang pertama, casing atau body. Betul? Yang kedua, program. Namun di HP baru, tadi dari kuliah program nyala enggak? Enggak bisa. HP baru, dia program dia pagaga YouTube dia pagaga Google dia pagaga WA dia pagaga Facebook dia pagaga dia torongi program untuk map foto. Macam ni benda mati biasa. Betul Ibu? Sudah ada bodinya, ada programnya, ada satu hal baru bisa nyala. Apa itu? Lagi sedikit lagi. Baterai atau listrik ya, oke? Betul? Sama dengan manusia. Maka Nabi kita man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Nigi miseng alena majepu alena ada jeputon itu fanda. Pertanyaan nigi miseng alena ke?
Siapa kamu? Siapa kamu? Siapa kamu? Menyebut namanya itu. Siapa namanya? Ihsan. Yang mana Ihsan di sini? Tunjuk mana Ihsan? Tunjuk ini. Kalau mana Ihsan di situ? Ini. Tidak ada itu. Penting ya. Oke. Fokus. Sama dengan manusia, Bu. Itu manusia, ada body, ada program, ada baterai atau listrik. Fokus Ki. 3 dimensi ini itulah yang sholat. Kalau 1 dimensi sholat, tubuh saja, itu pikiran kemana-mana. Oke. Terima kasih Dinda. Fokus ya, masih ingat ya? Body ibaratnya HP, itulah tubuh manusia. Oke? Kalau dipelajari tubuh manusia ini, Pak, Masya Allah, maka manusia ini dikatakan fi ahsani takwim, ciptaan Allah yang paling sempurna manusia. Bahkan kata Allah, al-mu'minu mir'atul mu'min, manusia itu cerminnya Allah. Cermin, bayangkan kalau kita bercermin, apakah sama dengan yang bercermin? Sama. Betul? Apanya sama? Apanya yang sama kira-kira? Masa sama cermin dengan yang bercermin? Cermin kan dari kaca. Bu, apanya sama balik? Gambarnya. Tapi hakikatnya tidak sama. Betul? Contoh, saya bercermin. Masa sama saya dengan cermin? Cermin kan terbuat dari kaca. Betul, Budi? Tapi kok sama? Sama. Apanya sama? Gambarnya atau bayang-bayangnya. Terus, kalau mati lampu bisa bercermin. Matu piro, matu bibahasi. Ya. Oke? Tubuh manusia. Bagaimana cara sholatnya? Tubuh manusia. Itulah tiap hari kita lakukan. Mulai takbiratul ula, Allahu Akbar. Biar anak-anak baca toh, Bu. Nama anak-anak baca toh mas sampai jatuh, Bu. Betul? Tubuh menghadap ke kiblat. Terus kalau diiseng kiblat, makanya kalau diiseng kiblat, menghadap ke mana, Ki? Kalau kita tidak tahu Ka'bah, misalnya kita masuk ke hutan, tersesat, tidak ada kompas, bagaimana itu? Kita menghadap kemana saja. Kemanapun kamu menghadap, disitulah kamu temukan wajah Allah. Betul? Oke, ya. Ibu, sekarang kita masuk ke lapisan kedua HP, program. Manusia, apa programnya? Fokus. Lapisan kedua manusia namanya jiwa. Bahasa Arabnya nafs. Jiwa inilah, Bu, yang bersifat. Dia bisa baik, dia bisa buruk. Kemudian jiwa ini masuk akal dan pikiran. Kemudian qalbu. Ya, itu lapisan kedua. Kalau HP kita bahas qalbu, Ibu, qalbu. Qalbu bahasa Arab. Apa bahasa Indonesianya? Lebih 1400 tahun
orang salah kaprah yang mana kalbu, terutama orang Indonesia. Ya. Saya ulang dulu. Apa bahasa Indonesianya kalbu? Bendanya? Baru 20 tahun terakhir ini diteliti yang mana kalbu dan keajaibannya. Ibu, fokus. Ibu, pernah dengar ceramahnya Dr. Aisyah Dahlan? Dengar itu, adik-adik. Beliau ahli di bidang narkoba. Akhirnya jadi ustazah, ahli kalbu. Ternyata kalbu ini ajaib. Ya. Saya bahas dulu anatomi tubuh. Fokus adik-adik. Hati, kita bahas anatomi ya. Bapak Ibu, ilmu itu apakah ilmu umum atau ilmu agama? Sama. Kenapa sama? Karena sumbernya dari Allah. Jadi dalam ilmu, Ibu, itu gaya dikotomi. Ada yang kenal Habibie di sini? B.J. Habibie. Oh, kalau adik-adik enggak dapat. B.J. Habibie orang Parepare, orang Bugis. Beliau satu-satunya orang yang merumus sayap pesawat. Sekiranya tidak dirumus oleh Habibie, tidak ada pesawat bisa terbang secara normal. Kehebatannya Habibie. Beliau bisa merumus. Bahkan pesawat itu retak sekecil rambut, beliau rumuskan. Akhirnya kita bisa naik pesawat sekarang dengan santai dan tidak rusak pesawatnya. Sayapnya ya, Habibie. Ilmunya Habibie ilmu pesawat. Orang barat mengatakan beliaulah orang yang paling soleh karena banyak pahalanya. Pahalanya banyak Habibie kan? Bikin sayap pesawat. Karena pesawat orang bisa naik haji, Ibu. Bisa naik umrah, banyaknya pahalanya di. Tidak nih. Padahal ilmu umum. Itu kisahnya Habibie. Satu orang yang kalahkan kalah pintar di Jerman. Itu orang Yahudi. Suatu ketika penasaran Habibie. Agak kelebihan nih anggota aku ya. Nah kalah kak. Akhirnya juga mak benih ke bulana. Kebiasaan Habibie itu bangun tahajud jam-jam 3. Jadi adik-adikku, wajibkan diri kalian untuk tahajud. Iya. Wajibkan diri kalian untuk tahajud. Pas Habibie bangun tahajud, yolo fi moto irang gutana ru. Akhirnya celengi Habibie. Mak baca. Moto mak guru. Maka dia Habibie pantas nak kalah kak. Akhirnya penasaran, langsung didobrak. Hasilnya orang utana, nasubir kita. Maka dia Habibie, aku mau baca. Sedih, kita biasa pelajaran. Adik, aku mau baca. Kira-kira akan baca, Dek? Al-Quran, betul. Orang Yahudi, bukan orang Islam, membaca Al-Quran. Semenjak itu, Habibie tidak pernah meninggalkan membaca Al-Quran dalam satu hari. Ya, kita kembali kalbu ya, Ibu. Itu hati. Lihat kak, posisinya kanan atas. Ini dek, ini. Hati ya. Coba tunjuk hati kanan atas ya. Jantung kiri bawah. Oke? Ulang, Ibu. Kita harus tahu ini Bu, biar husuk masa panjang. Hati bahasa Gina ate, betul? Pernah makan ate ayam? Ate sapi? Ate.
Kemudian kiri bawah apa fungsinya jantung? Memompa darah. Oke. Di sini nanti kita pastikan yang mana kolbu. Maka Nabi hadisnya harus antum hafal ya. Inna fil jasadi mudghah. Iza saluhat saluhal jasadu kullu. Wa iza fasadat fasadal jasadu kullu. Fokus, lihat Kak, Adik. Ala wahiyal qalb. Berarti kolbu itu apa? Jantung, bukan hati. 1400 tahun orang Indonesia salah paham yang mana kolbu. Kolbu itu jantung. Ibu, jantung, bukan hati. Nah, keajaiban kolbu. Tapi waktu Ustaz sampai jam berapa? Ibu sanggup ke sampai jam 10? Saya tidak sanggup. Iya, teko Kak. Ya. Boleh singkat Kak. Dewa watin rosoh. Matru siap-siap juga kaki. Ya, oke, fokus. Jantung, Ibu. Keajaiban jantung. Ya. Jantung lapisan kedua. Jadi harus sholat juga. Ya, kecara nama tuh, Pak Guru. Ya. Keajaiban kolbu yang pertama berpikir dan melihat. Subhanallah. Ternyata jantung, Bu, Ibu punya otak dan kemampuan daya ingatnya jauh lebih hebat dibanding otak yang ada di sini, kepala. Ingat Bu, otak yang ada di sini, adik-adik, lebih dahsyat dibanding di sini. Otak yang ada di sini mempunyai jaringan lebih dari 40.000 jaringan neuron. Luar biasanya kolbu itu. Maka Ibu nareko stop jantung kita agak sana. Agak sana Bu. Nareko stop jantung kita mati. Nareko digaginya kita masih bisa hidup? Bisa. Kalau dia ginjal tahu bisa hidup? Dari kode mata tahu bisa hidup? Tapi kalau dia jantung tahu bisa hidup? Tidak bisa. Ibu, jantung punya otak dan melihat. Ya. Contoh, adik-adik, fokus. Pernah nggak melihat ada orang buta hafiz Quran? Atau pernah dengar? Pernah lihat kan? Kenapa bisa hafiz Quran? Nah, tidak melihat. Mendengar. Berarti itu diproduksi di mana itu memorinya? Jantung. Coba tidak melihat. Jadi yang produksi situ jantungnya lebih dominan. Dan orang buta kalau hafiz Quran, kira-kira lebih kuat mana hafalannya, orang buta atau orang melek? Orang buta. Kenapa bisa? Karena hafalannya di jantung, bukan di otak. Angkat tuh ya saya otak udah, tapi dia itu gaya jantung udah. Jadi ingat ya, kekuatan jantung otaknya lebih dahsyat ya. Dan ternyata di dalam Al-Quran banyak orang masuk neraka gara-gara tidak berpikir. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Kita nih mata neraka. Riolo dewa pikir. Turunnya agama engkana nabi dewa pikir. Dan qulubun la yafqahuna biha. Bukan lahum mudghah
lahum mukhun, karena bahasa Arabnya itu mu, tapi dipakai kalbu. Ibu, yang ketiga, fokus. Ada nggak yang bisa tahu artinya ini? Adik-adik belajar bahasa Arab ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qalbul mu'min baitullah. Apa artinya? Adik. Qalbul mu'min baitullah. Ustaz? Subhanallah. Ibu, ero kalbuta bolana puang Allah Ta'ala. Subhanallah. Saya tanya Ki, adek, ibu, di mana Ka'bah sekarang? Di Mekah. Berapa lama kalau kita naik pesawat ke sana? 10 jam. Oke. Apakah semua orang bisa melihat Ka'bah? Tidak. Itu orang melihat Ka'bah kalau haji dan umrah. Apakah semua orang bisa naik haji? Tidak. Apakah semua orang bisa naik umrah? Tapi apakah semua orang bisa melihat rumah Allah? Bisa. Karena rumah Allah kita punya masing-masing. Ero jantuta bolana fangallahu ta'ala. Subhanallah. Maka mau bukti Bu, orang kalau tidak tahu makrifat haji, maaf, meskipun 100 kali sudah haji, 1000 kali umrah, kalau dia tidak tahu makrifat haji, kalau dia tidak tahu kalau kalbu itulah rumahnya Allah, pulang dari sana tidak ada perubahan. Tidak nih Bu. Tapi meskipun orang ini belum haji, belum pernah melihat Baitullah, tapi dia paham kalau Baitullah itu adalah kalbunya, dia lebih baik, lebih berakhlak daripada yang sudah haji berkali-kali. Setuju Ibu? Setuju? Iya. Tapi alangkah bagusnya dia pahami Baitullah itu adalah kalbunya dan bisa melihat langsung. Itu kan simbol. Sama dengan Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha artinya puncak kesadaran. Bukan cuma batas yang ada di sana. Jadi mulai hari ini kita naik kelas. Jangan kita beragama cuma ritual saja, cuma simbol saja. Mukadimah tadi Rasulullah Isra Mi'raj kita juga, dan kita Isra Mi'raj tiap kali sholat, karena as-sholatu mi'rajul mu'minin, bukan tiap tahun. Jadi dari kemah sampainya ke Ibu, sampainya wajib togi, sampainya sunnah togi, kita mi'raj kepada Allah. Nah, nanti kita akan masuk apanya yang mi'raj. Yang mi'raj itu adalah lapisan kedua dan lapisan inti pertama. Orang beri istilah, aku 3, aku 2, aku 1. Aku 3 tubuh, aku 2 nafs, jiwa, akal, kalbu, dan aku 1 kita akan jelaskan. Dia jangan kaki di. Ya. Masih lanjut Bu? Ya. Belum ngantuk ya? Belum capek ya? Ya. Ya, oke. Singkat. Ibu, jadi sempanyanna kalbu. Ibu, ibu lupa mana ya? Ibu lupa ya. Sempanyanna kalbu, tiap denyutnya menyebut nama Allah. 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 Dari kemas sempajak ki, Ibu, Allahu Akbar. Fokus ki, mas sempajak tubuh. Dan kalbu kita tiap denyut menyebut nama Allah.
Kira-kira Ibu, kalau tiap detik menyebut nama Allah, apakah bisa pikiran kemana-mana? Tidak bisa lagi. Ya, baru lapisan kedua. Kita langsung lompat lapisan terakhir. Kalau HP apa tadi? Baterai atau listrik. Listrik itu fungsinya energi. Bagi manusia, apa lapisan ke satu ini? Ada yang tahu? Lapisan pertama, tubuh. Lapisan kedua, jiwa. Jiwa itu ada minyawa, ada pikiran, akal, sifat, dan kalbu. Lapisan terakhir, inti, kira-kira apa? Ustaz? Apa, Ibu? Roh. Fokus. Roh. Ya. Roh ini energi. Maka dia tidak bisa disifati. Dan energi ini dia adalah sumber. Apalagi roh manusia. Fokus, adik-adik. Ada malaikat pencabut, bukan pencabut roh. Ulangi dulu. Pencabut nyawa atau pencabut roh? Yang benar. Bu, pencabut nyawa atau pencabut roh? Nyawa dan roh. Nyawa lapisan kedua, roh lapisan pertama. Pencabut nyawa. Tidak ada yang bisa mencabut roh. Tidak ada yang bisa membunuh roh. Roh tidak akan mati. Disinilah ilmunya, Bu. Ibu, roh tidak akan mati. Nariko mati tahu, masarami nyawana. Roh tetap ada. Tidak ada yang bisa membunuh roh. Meskipun malaikat mencabut nyawa. Kenapa? Fokus. Kenapa? Roh manusia tiupan Allah, bukan ciptaan. Fokus ke Ibu. Agak berat memang ini. Inilah puncaknya ilmu makrifat. Orang boleh berbeda pendapat. Tapi roh manusia itu tiupan Allah, bukan ciptaannya. Beda kan? Roh malaikat ciptaan Allah. Ingat? Maka malaikat Jibril dia berkata kepada Muhammad, "Wahai Muhammad, cukuplah sampai di sini saya menemani kamu. Kalau saya maju selangkah saja, hancurkan." Kenapa? Rohnya beda. Betul nggak? Rohnya Rasulullah Nabi Muhammad beda nggak dengan rohnya malaikat? Beda. Karena roh Rasulullah itulah Nur Muhammad. Saya tanya Ki, adik-adik, roh saya dengan roh kamu sama nggak? Bu, roh saya dengan rohnya Ibu sama nggak? Sama. Karena roh manusia itu bersamaan ditiupkan. Kalau Allah Ta'ala, wa nafakhtu fihi min ruhi. Aku tiupkan rohku kepada manusia, Adam. Paham ya? Itulah yang membuat manusia ajaib. Rohnya, tiupannya Allah. Ada nggak yang kosong di situ? Kasih Kak yang kosong. Ya, kosong. Terus kasih Kak yang berisi. Tolong bukakan. Saya minta tambahan waktu tadi
Saya harus jelaskan ini. Ibu, ini ilmu kelas tinggi ya. Ero ya sangi Allah Ta'ala, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada serupa dengan dia. Ya. Tapi itu namanya tanzih dalam ilmu tasawuf. Tapi Allah mentasbih dirinya biar kita paham, biar otak kita bisa mencerna. Contoh, yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Ya, jangan kita bayangkan tangan Allah seperti tangan manusia. Oke? Saya kasih contoh ya. Kalau roh manusia itu adalah tiupannya Allah, ya. Maka orang yang tahu akan dirinya, inilah orang paling bahagia. Karena roh tidak bisa terpengaruh dengan kondisi bahagia, sengsara, enak, nikmat, musibah. Roh tidak akan terpengaruh. Karena dia energi. Beda kalau nyawa. Adik-adik, nafsu tentang telinga. Tapi inilah pelajaran yang antum bawa nanti sampai mati. Ya, oke, Ibu, fokus. Saya mentasbih. Sebelum saya mentasbih Allah, saya istighfar. Kita semua istighfar. Apa yang saya contohkan ini tidak seperti hakikatnya. Ya, karena Allah laisa kamitslihi syai'. Tapi kita harus mentasbih ini biar kita paham. Ibu, fokus ke Ibu. Ibu, Adek, fokus ya. Anggaplah air ini roh. Ibu, Bapak Ibu, Adek, anggaplah air ini roh. Ketika Allah tiupkan rohnya, bukan roh kita. Wa nafakhtu fihi min ruhi, kata Allah. Al-Quran. Ketika Allah tiupkan rohnya, contoh, misal, bukan kun ya. Ibnu Arabi membahas satu kitab, Syajaratul Kaun. Kun saja, suaranya Allah menciptakan semua. Tapi roh ini tidak diciptakan. Tiupan. Ya, oke? Pertanyaannya, apakah air yang pindah ke sini sama? Sama? Sama. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Nigi majappu alena rohna masuk nero. Najappu toni tufuanda. Sama ya? Oke? Peristiwa ini Ibu namanya inna lillah. Jadi sejarah panjang manusia cuma inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Itu ji. La ilaha illallah. Apa artinya? Tidak ada Tuhan selain itu anak kecil. Anak kecil pun tahu. Hakikat la ilaha illallah apa, Adek? Tidak ada, yang ada hanya Allah. Hakikatnya saya tidak ada, kamu tidak ada, kosong. Ya, oke? Pertanyaan kedua, Ibu. Kira-kira karena ini tiupan Allah, maka sifatnya kekal. Maka roh ini tidak bisa dibunuh, tidak bisa mati, karena dia tiupan Allah yang maha kekal. Oke, pertanyaannya, Adek, kira-kira mana lebih kekal nanti, roh manusia atau matahari? Matahari. Roh manusia? Betul. Kenapa? Karena roh manusia tiupan, matahari cipta. Oke, pertanyaan ketiga, Ibu. Kira-kira mana lebih kekal, roh manusia atau surga? Ya. Ayo. Benar. Sama-sama. Ibu, roh manusia atau surga?
Kenapa kira-kira? Kenapa kira-kira? Karena tiupan Allah. Surga itu cipta. Suatu saat nanti surga akan hilang. Benar. Akan ada kiamat kedua. Coba kosongkan ini. Minum saja. Kosongkan. Oke? La ilaha illallah, tidak ada yang ada hanya Allah. Semua akan kembali kepadanya. Dan huwal awwal wal akhir. Dia yang awal, dia yang akhir. Kamu hakikatnya tidak ada, saya tidak ada. Mau bukti? 100 tahun yang lalu kamu tidak ada. Sekarang ada. 100 tahun lagi kamu tidak ada. Betul? La ilaha. Kita semua kosong. Ibu, fokus. Untuk saya ingat ya, baru saya ceramahkan ini. Ini gelas berisi apa bahasanya lainnya? Kosong. Oke. Apakah kosong itu ada? Saya ulang. Apakah kosong itu tidak ada? Ibu? Apa alasanmu bilang ada? Oh, pintar ini anak ini. Pintar sekali ini. Kosong itu ada. Ibu, kosong. Ada enggak? Ada. Ada. Benar, ada. Kalau bisa ditunjuk. Contoh. Yang Dek, lihat ini. Yang di samping-samping sini kosong. Kosong kan? Ada enggak? Ada. Nanti malam ini masjid kok ada enggak? Ada. Di sini lebih banyak kosong atau ada? Kosong. Oke. Kita keluar. Bumi berada di angkasa. Angkasa itu kok lebih besar mana, kosong atau ada? Siapakah kosong itu? Pintar sekali. Di mana kau dengar ceramah? Siapakah yang mengisi kekosongan itu? Allah. La ilaha. Coba bayangkan, Bu. Bumi ibaratnya debu. Ya. Bumi yang besar itu dia berada di ruang kosong. Berarti lebih besar kosong dibanding matahari, lebih besar kosong dibanding, karena dia menempati tempat. Itu sel manusia, Adek, molekulnya kalau dilihat pakai kaca pembesar, dia kosong. Tapi kenapa kita ini seperti ada? Itu gelombang sentuhan saja. Itulah maksudnya la. Tidak ada. Ilaha ada. Illa tidak ada lagi. Allah. Enggak pusing je kepala tak? Atau tutup ceramah di? Ya cucu di. Tutup ni. Okey, tutup balik Budi. Jadi kesimpulannya, ifas sempanya mana ngi ya? Ifas sempanya itu buta. Ifas sempanya ngi nyawata. Kalau buta dengan cara apa, Bu? Tiap detik menyebut nama dalam sholat. Setelah sholat tetap menyebut nama Allah. Itulah namanya sholat daim. Mas sempanya tepetu. Itu sholat 5 waktu cuma sholat ritual, seremoni. Maka sholat 5 waktu ini banyak sekali orang sholat pikiran kemana-mana. Itulah yang divonis fawailun lil musallin. Celakalah orang yang sholat. Orang yang sholatnya lalai. Sholat tapi pikiran kemana-mana.
Sampai lagi Allahu Akbar Muhammad. Mungkin ke pasai, mungkin ke kantor, semua yang dia lupa, ingat semua. Astagfirullah. Coba, ibu, 5 menit ke bawah sampaja, apa isinya? Sholatnya lupa semua. Karena tubuhnya dia sholat. Nah, yang terakhir, rohnya yang sholat. Roh inilah yang bisa mi'raj. Dek, karena kecepatan cahaya itu, tubuh akan hancur. Roh inilah yang bisa nyampe sholatnya. Nyawa belum tentu. Enak paham atau Ustaz? Tuh? Betul? Jadi hakikat sholat itu adalah fana, lenyap, hilang, la ilaha. Jadi siapa yang sholat? Siapa roh itu? Allah. Karena roh itu bagian dari Allah. La ilaha. Nah, insya Allah mulai sholat subuh nanti kena cedeh khusyuk ya, Dik. Ya. Dan kita sudah bisa sholat daim. Saya kira demikian. Doa. Kita berdoa, Ibu. Ifon coki bani doa ya. Karena doa itu sebenarnya frekuensi. Sedikit saya ulas. Ilmu penting juga, frekuensi. Pernahkah Ibu merasakan saat pulau nak berdoa tidak dikabulkan? Betul, Bu? Kenapa? Karena frekuensinya bukan berada di frekuensi Allah. Ibaratnya radio Riolo, angka SW, angka MW dulu deh, MW, SW, FM. Frekuensi roh itu di FM. Kalau frekuensi kita cuma MW, tidak bakalan bisa masuk ke SW dan tidak bakalan bisa masuk ke FM. Kalau orang satu frekuensi dengan Allah, meskipun tidak berdoa, akan dikabulkan doanya. Betul tidak? Betul? Tapi akhirnya satu frekuensi ke Allah Ta'ala, mak busa-busa timumu melo doang. Betul gak? Jadi nanti ilmu frekuensi kita akan bahas lagi. Ya. Kita berdoa ya. Berdoa itu afdal doa, alhamdulillah. Jadi berdoa itu kuncinya Ibu adalah pelepasan. Contoh, evuang ikum misengi. Aga ubutukan ikum misengi. Itu saja. Selesai. Namun ini bertubi-tubi doa, evuang aleka iya. Kalau tidak satu frekuensi dengan Allah, minimal satu frekuensi dengan malaikat, malakut. Kita berdoa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amaka fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairat fil hayati wa badal mamat. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma ij'alna syakura wa ij'alna sabura wa ij'alna fa'inina saghira wa fi ayunina kabira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.